situ sendiri. Terus tiba-tiba tuh mata saya gelap pertamanya gelap, terus tiba-tiba datang cahaya putih dan entah kenapa langsung ada sosok yang iya, wanita tadi ya. Wanita tadi itu. Itu gimana perasaannya pertama lihat itu? Ya biasa aja sih. Biasa aja, nggak takut ya? Enggak. Karena dia nggak jelek sih. Kalau jelek mungkin saya takut. Cuma karena tadi sosoknya seorang cewek cantik, jadi nggak takut ya. Jadi nggak takut. Sobat Sultan. Jadi kali ini saya mau ke rumah Bang Art, YouTuber asal dari desa saya, dan kami akan membahas tentang, jadi nanti dia tuh mau apa loh, mau apa sih namanya, mau wawancara Sultan lah, ataupun tentang hal-hal mistis yang pernah Sultan alami. Jadi objeknya ya Sultan bawa ini salah satu keris peninggalan dari keluarga Sultan, yang mana nanti ini akan direview oleh Bang Art tersebut. Dan juga Sultan di sini mau belajar ya. Sebenarnya Sultan kesana tuh sebenarnya mau belajar, cuman karena kata Bang Art itu tadi mubazir lah kalau cuman belajar, jadi kita sekalian aja buat konten gitu. Dan kali ini Sultan mau berangkat pakai kuda terbang Sultan nih. Tapi maaf ya Sobat Sultan, kotor karena memang posisi jalan tidak memadai, dan ini pun villa ini masih baru dibuat ya, jadi belum ada patin blok, belum ada hiasan-hiasan karena ini rumah baru dibuat. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa masih bisa menjalankan aktivitas ataupun rutinitas saya seorang saya. Iya. Iya ya. Iya ya. Jadi kali ini saya diundang ke sini ya. Sebenarnya sih bukan diundang, tadinya saya itu ingin belajar tentang YouTube lah, karena saya kan juga seorang YouTuber pemula. Sama kayak aku juga. Ya nggak apa-apa, tapi kan yang tema lebih banyak. Dikit. Ya mudah-mudahan dengan adanya forum ini kita bisa tukar pikiran, bisa juga kolaborasi ataupun yang lainnya, yang antuknya mungkin menambah subscriber saya ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, nambah subscriber aku juga. Iya, kan belum tentu subscribermu. Betul. Subscriber aku juga kan. Jadi jangan lupa ya, nanti di subscribe channel saya Sultan Yudhistira.
nanti ditulis di deskripsi bawah. Oke. Ya udah. Jadi aku di sini nih mau nanya-nanya aja sih. Hmm. Kan ya cukup terkenal, dirimu kan di sini kan terkenal tahu tentang hal-hal yang di luar nalar manusia biasa. Oh. Gaib lah, gaib. Iya, sedikit sih. Sedikit ya, sedikit. Sedikit. Tapi belum banyak pengalaman ya kan. pengalaman insyaallah. Jadi aku di sini nanya-nanya dia. Pertama kali ngelihat hal-hal mistis tuh sejak umur berapa? Oke, kalau untuk masalah itu, jadi lebih tepatnya sih kalau saya mah memang dari kecil. Dari kecil ya? Udah bawaan lahir atau Dari gimana? bawaan lahir, cuma kan memang kalau dulu itu tidak terlalu menampakkan karena itu tadi. Karena saya juga pernah ya ini ya, pernah banget. Masih saya ingat, itu saya dibilang sama orang tua saya itu gila. Gila? Iya. Gara-gara sering lihat yang aneh-aneh itu? Jadi memang karena punya kelebihan tadi kan, karena dulu pun faktor usia masih terlalu kecil, masih kecil lah. Jadi pernah saya dibawa ke seorang ustad, itu saya diruqyah. Ruqyah? Biar sembuh Diruqyah. gitu? Iya, biar sembuh. Jadi gimana? Jadi sangkanya tuh memang saya ini punya kelainan, maksudnya ibu. Tapi kan karena orang tua saya tadi itu tidak tahu, maksudnya kelainan jiwa gitu loh. Oh, Karena iya, tadi iya, kan iya. sering ngomong sendiri sih. Iya. Jadi dibawa ke dokter ya juga. Masih ingat tuh saya tuh dibawa ke pematang rebah, ke psikologis itu. Oh, berarti dikira gila dulu. Dikira gila. Tapi nggak gila kan? Nggak gila, nggak gila. Terus juga pernah juga diruqyah juga, sempat diruqyah juga. Tapi tetap masih ngalamin kejadian yang Tapi sama. tetap semenjak diruqyah itulah orang tua saya tahu bahwa saya ini memiliki kelainan di masalah seperti itu. Berarti kayak punya indera keenam gitu ya? Dan alhamdulillah semenjak itu saya pun banyak diberitahu ataupun dinasehati oleh ustadz supaya jangan gini ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa kontrol gitu. Bisa kontrol ya? Karena waktu masih SD itu memang masih belum bisa kontrolnya, makanya kan kita satu SD nih. Iya, Pernah setelah nampak saya lain nggak? Emang lain kan? Iya, Ya, lain. ya lain lah. Lain kan? Iya, lain. Kita Karena sama. jujur ya saya itu memang diikutin oleh dua sosok wanita. Makanya dulu waktu masih SD, emang kayaknya kelakuan saya ini ya tahu sendiri kan? Iya, Hah? paham. Gitu. Paham. Iya, 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 Iya kan? Iya, iya. Nah, itu. Iya. Itu Gitu. pertama ngeliat tuh langsung sosok atau gimana? Iya, langsung sosok. Jadi saya ingat dulu itu kan saya Sosok apa tuh? sosok perempuan cantik dari Cina. Oh, Jadi awalnya tuh kan dulu kan saya masih tinggal di Kopel, tahu Kopel kan? tahu. Nah, Kopel itu kan dulu kan ibu saya tuh kan bikin apa ya, tanam-tanaman gitu loh, nanam-nanam gitu. Nah, di situ saya main tuh ke situ sendiri. Terus tiba-tiba tuh mata saya gelap pertamanya ya, Gelap gitu ya. gelap. Terus tiba-tiba datang cahaya putih dan entah kenapa langsung ada sosok Sosok yang Iya. wanita tadi ya? wanita tadi itu. Itu gimana perasaannya pertama lihat itu? Ya biasa aja sih. Biasa aja? Nggak takut ya? Enggak, karena dia nggak jelek sih. Kalau jelek mungkin saya takut, cuma karena tadi sosoknya seorang cewek cantik, Jadi nggak takut ya? jadi nggak takut. Itu kalau aku yang lihat kabur. Nggak tahu juga kalau sampean kan. Nggak, soalnya kan kalau ngeliat-ngeliat kayak itu hal yang tabu buat aku. Iya sih, sebenarnya iya hal yang tabu. Cuman karena itu tadi lah, karena yang ditengokkan kepada saya ini bukan sosok yang jelek ataupun sosok Bukan yang serem gitu ya bukan kan? yang serem, jadi saya pun yang merasa biasa. Dan itu memang gini loh perjalanannya nih, cewek itu tuh ngikutin apa ya, masa tumbuh saya. Maksudnya dulu ketemu saya kecil, ya dia pun kecil, dan jadi sekarang saya besar, dia pun besar. ikut pertumbuhannya kayak Ah, manusia juga ya? Iya betul. Iya, iya, Dan iya. itu sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi itu gini ya. Sebenarnya nih ya, kalau ngikutin ego saya tuh pinginnya tuh dulu jadi seorang dokter. Oh, dokter. Iya, Tapi sekarang dokter. Saya entah nggak tahu. udah beda ya? Tapi kenapa orang tua saya malah nyuruh saya masuk pesantren? Kita kan dulu satu pesantren juga. Satu pesantren. Iya. Dulu aku bentar doang. Itu tadi lah, karena memang dapat anjuran dari ustadz itu tadi yang ngeruqyah saya ini bahwa katanya ya Lebih baik. lebih baik seperti itu. Makanya alhamdulillah keluar SD saya langsung SMP, itu tepatnya di pondok pesantren. Ini sama aku Iya, kan dulu. sama. Aku bertahan 3 bulan. 3 bulan. Terus tamat saya 3 tahun, saya nggak putus di situ, saya mondok lagi. Lanjut mondok ya? Karena mau sekolah kedokteran pun memang dihalangi oleh orang tua.
karena mungkin takutnya kan Iya, iya. Lagian kan udah ada kelebihannya. Ya, itu. Ya yang nggak dipunyai orang lah. Udah beda ya kan. tapi alhamdulillah sekarang jadi dokter juga sebenarnya. Oh iya, iya ya dokter ya. Dokter gaib. Dokter gaib. Karena ya pasien saya juga banyak, ya banyak nih pasiennya, cuman memang pasiennya tuh bukan yang dari medis aja sih, Oh iya. tapi medis juga Spiritual ya. ada yang masalah spiritual, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, jadi ini kan dirimu bawa apa nih? Keris ya? Iya. Keris. Bisa dijelaskan nggak sih keris ini? Oh bisa, Oh, iya. jelas bisa banget. Ini dapatnya dari mana? Ini keris ini ya itu tadi lah, karena kan tadi itu kan udah saya bilang dari awal, karena saya punya temen sosok yang seorang gaib. Bisa dijelaskan nggak keris ini nih gimana nih? Pertama dapat atau dari mana? Jadi kan gini, udah saya bilang tadi kan, karena saya ini punya kelebihan ataupun punya temen ya, istilahnya apa Goib sih? lah ya. Temen goib. Iya, iya. Soalnya hal seperti itu juga kita harus mempercayainya. Iya. Karena gimana kita mau percaya Tuhan kalau kita nggak percaya sama makhluk-makhluk yang gaib seperti itu. Oke, Ya kan? iya, Iya kan? iya, Iya iya, kan? iya. Nah, Benar, jadi benar, itu benar. aja sih sebenarnya ya itu tadi lah, kita harus percaya sama yang gaib. Memang harus percaya. Betul. Jadi ini asal muasalnya keris ini bukan cuma satu ya, karena di rumahku ini ada berpuluh-puluh keris. Banyak ya? Iya banyak, Koleksi. makanya bukan koleksi juga sih. Makanya kalau mau interview keris datang aja ke rumah. Banyak keris di rumah ya? Banyak keris di rumah. Oke, jadi Dan ini bukan beli ya, Nggak ini beli. nggak beli. Jadi ini memang dikasih lah istilahnya nih. Iya, jadi nanti biasanya kalau saya mau mendapatkan hal-hal seperti ini, itu dia datang dari mimpi. mimpi. Betul, mimpi. Iya, karena itu tadi lah, mungkin kan sama halnya seperti kita manusia nih. Saya punya teman punya teman punya teman, nah gitu kan. Oh, iya, Asal iya. jangan teman makan teman kan. Teman, oke. Jadi mungkin makhluk gaib pun seperti itu. Yang tadinya saya punya 2 teman, ini saya kasih tahu aja namanya ya. Yang pertama itu teman sejati saya, bukan teman sejati sih sebenarnya. Yang dari pertama kali nemenin sampai sekarang itu namanya dari kecil. Itu Putri Lingling. Namanya Orang Lingling. Cina. Iya, orang Cina. Karena penampilannya memang kalau digambarkan itu gimana ya, sosok wanita langsing kurus gimana ya, pakai baju merah, ininya ada apa sih namanya, nggak tahu aku, yang kayak gitulah. Intinya kayak orang Cina gitu Ya intinya kayak orang Cina. Yang kedua itu memang ada namanya Jasmine. Jasmine ya? Itu sos penampilannya gimana? Itu kalau itu Bisa lebih tepatnya tuh kayak kita orang Jawa gitu. Oh, orang Pakai Jawa. ya Selendang gitu. selendang pakai sanggul, pakai adat Jawa gimana lah. Oh, iya, Nah, iya. lebih tepatnya seperti itu. Cuma kalau si Jasmine ini tadi dia datang itu memang tidak setiap hari. Beda Dia sama ada yang- waktu tertentu. Beda sama yang Beda sama Cina tadi ya? Cina tadi. Iya. Kalau Putri Lini memang tiap hari ikut sama aku. Bahkan kalau ada ada hal-hal yang akan terjadi ataupun itu dia suka ngasih tahu ya. ngasih tahu dulu. Bahkan saya pernah tuh punya pasien orang Tonggang. Itu sakit apa ya kemarin tuh? Mungkin ada yang tahu itu kamera. Sakit apa kemarin? Ya itulah. Dikasih tahu dulu. Dikasih tahu obatnya itu ini. Oh, ini. iya. Dan akhirnya sekarang kan alhamdulillah dia kembali seperti semula. Cuman memang penyakitnya memang yang masih tahap gaiban gitu, gaiban apa ya? Iya, Medis mistis lah. gitu. Iya, mistis seperti itu. Jadi ini kerisnya ada nama-namanya nggak sih? Ada. Kalau Ini keris keris ya, apa? ini namanya. Tapi kalau untuk masalah segi kerisnya gini saya kurang tahu ya. Ini Iya. entah, kan ada tuh nama-nama keris kan, kayak contohnya misalnya naga sasra, Oh iya. apa naga runting. Aku nggak tahu. Itu ya. Nggak paham. Nah kalau itu memang saya jujur karena saya bukan sekolah di masalah hal yang budaya-budaya Oh, gitu. iya. Jadi saya tidak tahu. Iya. Cuma kalau isi ini punya isian ya, punya Ada isinya. ada sesosok apa sih, kalau dibilang kita nih mungkin lebih tepatnya khodam kayaknya ya. Mungkin. Aku nggak Tahu ya. terlalu ngerti Iya. tentang hal-hal kayak gitu ya. Jadi khodamnya ini cewek. Oh cewek. Cewek. Ini yang salah satu saya bawa nih, isinya nih memang cewek dan ini sering kali menampakkan Wujudnya gitu. wujudnya. Makanya kalau di rumah saya itu udah nggak aneh tuh, kadang ada yang nyapu sendiri, kadang ada yang cuci piring sendiri. Enak dicuciin piringnya. Ya
Bahkan sampai sekarang pun orang tua, kan saya tinggal sendiri nih ya. Oh, sendiri? Iya. Oh, orang sendiri. tua Masa saya- tinggal sendiri sekarang? Hah? Tinggal di mana sekarang? Di Sendiri. rumah. Oh, di rumah. Maksudnya nih gini loh, orang tuanya bikin rumah, Oh, tapi iya. memang rumah itu tidak ditempati. Oh, Dan iya, iya. asal muasalnya tidak mau menempati rumah itu karena itu tadi Oh. banyak kejadian-kejadian Banyak aneh ya. aneh yang di luar nalar akal manusia. Dan Oke, sampai oke. sekarang alhamdulillah orang tua saya pun tidak mau tinggal di situ. Nggak mau tinggal bareng ya? Gara-gara Ya, kayak jadi gitu ibu tadi. saya memang pernah ngomong gini ya. Kan di rumah ya bukan cuma keris saja ya. Banyak ya? Banyak, Yang lain-lain. masih banyak kayak guci lah, kayak bahkan karena saya juga orang seniman ya, di seniman kuda lumping. Terus saya ngoleksi pecut juga ya. Banyak ya? Banyak. Benda-benda Pecut gitu. itu jadi yang bikin takut orang tua saya itu ibu lah, terkhusus ibu. Itu pecut itu kalau malam katanya berbunyi sendiri. Tahu bunyi pecut gimana lah? Oh, Gitu. jadi kayak ada yang gerakin gitu ya? Jadi orang tua saya setelah mendengar itu memang alhamdulillah sampai sekarang agak menjauh gitu loh, merenggang dari rumah itu dan dia pindah ke rumahnya dia yang lama. Kalau aku jadi ibumu pun aku serem sih. Tapi ya enggak juga sih, kalau puasa gini biasanya dia pulang ke rumah. Punya rumah ya? Apa? Ya maksudnya pulang ke rumah ke siapa? Orang tua itu tadi. Oh, Kalau memang kalau orang tua ya. ya. Karena memang kalau untuk bulan puasa hal-hal yang seperti itu memang jarang terjadi. Jangan terjadi ya? Iya, jarang terjadi karena kan mungkin dia pulang lah ke asalnya, karena Ya, ini mungkin. ya kayak ini contohnya, ini kan isinya nih Dewi Purbasari. Ini punya tempat tinggal dan ini tinggalnya itu kata dia, saya tidak tahu. Iya. Kata dia. Kata dia ya? Kata dia ini ya, kata ya kalau dilihat secara gini sih Ya, kayak kayaknya biasa nggak aja masuk ya, akal ya, iya, kan? biasa Masa kayak aja. gini. Tapi memang itu yang terjadi sama saya. Ya kayak mana lagi kan? Kata Dewi Purbasari ini dia punya tempat tinggal itu di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu tempatnya di Gunung Serandil. Ya, dari Gunung Serandil. Dan keris ini memang dari Gunung Serandil. Berarti bawa dari sana? I don't know, saya tidak tahu. Nemunya di mana? Kalau untuk penemuannya ini kayaknya kalau nggak salah ini udah lama banget ya. Ini di bawah pohon gaharu kayaknya. Iya, pohon gaharu ada tuh ladang gaharu orang Talang itu. Oh, nyari di situ. Bukan nyari, memang dapat mimpi, Dapat suruh mimpi. ngambil di situ, saya ambil dan memang ini ada. Memang ada. Ya, Pak. Nggak masuk akal ya? Iya. Nggak masuk akal, tapi itu yang terjadi. Iya, iya, iya. Gitu. Mungkin kalau orang-orang biasa kan nganggep ini nih, Iya. apa sih kayak ini, ya nggak percaya gitu ya. Iya. Hal tabu lah. Memang iya, saya juga sempat berpikir seperti itu, tapi dan memang itu Tapi terjadi. memang nyata ya kan? Kayak suatu contoh ya. Ini untuk para Dengerin apa sih namanya? viewer. Para viewer. Saya pernah datang ke kolam loyang. Itu ada di vlog saya. Silahkan dicari Oh, di iya. channel Sultan Yudhistira. Siap. Nah itu ya. Itu memang asli real juga ya. Jadi kami mendatangi sebuah rumah yang mana rumah itu adalah pemiliknya itu adalah hak ataupun ahli waris dari kerajaan Pagaruyung. Dia dari kerajaan Pagaruyung dan rumah itu memang si yang punya rumah itu tadi itu memang titisan ataupun turunan lah dari keturunan dari kerajaan Pagaruyung itu, dan dia memang menyimpan bukan koleksi sebenarnya, jadi menjaga lah, jadi supaya jadi kalau kata hadisnya itu al muhaffadatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi menjaga kebudayaan ya itu tadi biar supaya tidak hilang lah. Nah, contoh seperti inilah. Ini kan keris ini kan memang budaya leluhur orang tua kita dulu. Iya. Yang harus kita jaga karena nggak menutup kemungkinan ini benda seperti ini akan punah dari tempat asalnya. Iya, iya. Ya kan? Sebagaimana contoh kayak kuda lumping, kayak gamelan itu kan sudah diambil oleh orang luar negeri, contoh Malaysia ya. Iya. Seperti itu kan. Nah, itu makanya kita harus di situ. Harus menjaga. Nah, ya. menjaganya tuh di situ. Dan itu terjadi di vlog saya ketika saya mau ngambil video. Contohnya ini keris nih. Ini kamera. Diambil gini, itu nggak kelihatan. Padahal dengan secara mata gini Kelihatan kelihatan. Cuman pas di Tapi video pas di video itu nggak malah ada ya? nggak ada. Dan itu makanya Jadi betul terjadi. dilindungi ya kan? Dilindungi Benar-benar oleh dilindungi. makhluk astral itu tadi mungkin. Dan kita harus percaya. Iya. Karena kalau kita tidak percaya dengan hal seperti itu, gimana kita mau percaya kepada Tuhan kita? Betul nggak? Tuh dengerin viewer aku tuh dengerin. Harus dengerin. Itu ya gitulah. Gimana kita mau percaya kepada Tuhan kalau kita tidak percaya dengan hal-hal yang
seperti itu. Iya, iya. Betul nggak? Benar. Asal jangan musyrik. Jangan musyrik. La tusyriku billahi say'an wa la tatraku salata amdan faman tarakaha amdan wa huwa millah. La tusyriku billahi say'an, janganlah engkau menduakan Tuhan dengan sesuatu apapun perkara itu. Contoh nih keris nih. Jangan sampai kita nih percaya sama Tuhan kita yang gaib, karena Tuhan kita ini gaib kan. Iya, Betul ya? iya. Karena memang tidak nampak, Nggak kasat mata, iya, ya nggak kan? kasat mata. Tapi memang ada. Jadi jangan kita nih percaya sama Tuhan yang gaib, tapi kita nggak percaya sama ciptaan Tuhan juga yang gaib gitu. Penciptanya juga percaya. Kan? Iya, gimana kita mau mendekati Tuhan kalau memang kita juga tidak percaya sama Tuhan, tapi kita nggak percaya sama ciptaan Tuhan itu tadi yang memang Tuhan itu kan maha adil ya. Dia menciptakan yang dohir seperti kita dan dia juga menciptakan yang gaib seperti sebangsa jin itu tadi. Jadi aku mau nanya lagi. Boleh? Pernah nggak sih ngeliat yang serem? Kan selama ini yang diceritakan sebelumnya ngeliatnya Iya. kayak sosok yang cantik, Oh, itu. Kalau yang serem pernah lihat nggak? Serem pernah? Takut nggak? Nggak. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Iya. Udah biasa. Ya kalau dibilang biasa juga enggak juga sih, karena kalau untuk masalah hal yang seperti itu, jadi dia menampakkan diri itu kepada manusia contohnya ya. Ini dia lagi mendapatkan apa ya? Ada nih kesulitan, bukan kesulitan apa ya? Lagi sial ya. Dia lagi sial, betul. Makanya Sama halnya karena dimensi kita sama dimensi dia itu memang betul-betul berbeda. Iya, jadi Iya kalau kan? dia ngeliatin kalau kita nampak gitu kan, berarti dia tuh lagi sial gitu ya. Lagi sial, karena nggak ada sejarahnya orang digigit hantu, orang dikejar hantu itu nggak ada. Nggak ada ya? Sejarahnya, nggak ada sejarahnya. Berarti dia lagi sial aja makanya kelihatan. Sama kayak kita juga kayaknya lagi sial kan Ngeliat dia, ya kan? ngelihat makhluk seperti itu. Gitu. Tapi kalau untuk ya kalau cuman dia mungkin itulah lagi sial dia aja kali. Kalau yang serem-serem biasa ngeliat apa tuh? Yang serem. Kalau yang biasanya itu dari Yang ada itu. ya itu kebanyakan biasanya itu dari khodam. Modam. Itu serem-serem gitu. Serem-serem. Kayak contohnya saya bahas nih ya. Iya. Kalau ingin tahu, Dengerin. nah, ada sebuah khodam namanya itu khodam Tohuja. Itu wujudnya gimana? Nah, wujudnya itu dia seperti, lebih tepatnya itu seperti jenglot. Tapi kalau jenglot kan memang ukurannya kecil. Iya. Kalau Tohuja itu dia seperti anak-anak. Jadi sepantaran kita duduk nih, kita misalnya lagi meditasi kan. Iya. Meditasi untuk manggil khodam itu kan kita duduk seperti ini. Iya. Dan di depan kita juga nampak sosok seperti jenglot, cuman memang setinggi kita. Iya, Nah, sama kayak kita. Sama kayak kita. Sama tuh betaring, rambutnya panjang, berbulu, baunya luar biasa. Serem ya. Serem banget. Matanya merah tuh, sebesar ini apa namanya nih? Nah, sebelah tinjunya lah. Matanya. Kalau gue ngeliat gila tuh kabur aku. Iya, makanya kalau ingin jadi orang spiritual itu dia harus bisa fokus. Intinya orang spiritual itu dia harus bisa fokus. Harus fokus ya. Nggak boleh banyak pikiran, nggak. Karena kan yang kita mainin itu dimensinya Udah beda dimensi. udah sama beda kita. dimensi sama kita gitu loh. Jadi kalau anda semua ya viewers nih ataupun apalah disebutnya, kalau pingin jadi orang spiritual anda harus bisa fokus dulu, karena kunci dari kesuksesan seorang spiritual itu dia harus bisa fokus. Oke. Nah, seperti itu. Fokus. Ya. Jadi menurut dirimu nih yang paling serem selama hidup kamu, yang paling serem yang pernah kamu lihat? Yang paling serem selama hidup saya itu saya pernah nengok ketika saya ngobatin anak kecil. Itu kan biasanya kan ada dalam Islam itu yang dinamakan dengan umusibian. Umusibian itu iblis yang suka nempel-nempel di ini apa namanya? Ya, plafon kayak gini lah. Di langit rumah lah. Lengket-lengketnya sama seperti laba-laba gitulah dia itu terbalik gitu tuh. Jadi kalau kita kan gini ya berdiri Iya. ataupun makhluk yang lain kan Innalillahi. oke, jadi dulu bukan dulu sih sebenarnya nih, masih agak-agak 2 minggu ke belakang lah kalau nggak salah tuh. 3 minggu lah, karena dulu dapat pasien itu sebelum saya buat channel, Sebelum bikin sebelum buat YouTube konten ya. sebelum buat konten itu. Jadi saya pernah nih dapat pasien anak kecil, jadi dia itu nangis terus. Kalau dia setiap dengar azan nangis.
karena rumahnya itu kan posisinya tuh di samping masjid ya. Dia setiap azan nangis. Terus kok malam itu memang nggak bisa tidur katanya. Kata Nangis orang terus? tuanya. Ya nangis Masih terus. kecil dia? Masih kecil, masih umur 2 tahun gitu lah. Kadang anak kecil emang sering lihat hal-hal yang Iya, karena kan orang memang dewasa nggak lihat ya. karena memang anak kecil itu kan mata, hati, semuanya tuh masih bersih. Masih Beda bersih, sama ya. kita yang Kita. udah tuanya, yang Udah tua. hancur. Udah hancur guys. Jadi emang anak kecil itu ya kita bilang Dia nangis, dilihatin mungkin ya. dilihatin. Rupanya ya itu tadi lah, dibawa ke rumah sakit dia nggak ada penyakitnya, nggak ada Iya, sedikit pun. bisa dilihat oleh medis ya. Nggak dilihat oleh medis. Dan akhirnya orang tuanya itu merujuk ke rumah saya, bukan merujuk sih. Akhirnya saya pun dipanggil lah untuk Oh, buat ngobatin ya, iya, kan? buat ngobatin. Dan ternyata jadi orang tuanya itu punya kesalahan yang fatal. Makanya anaknya Jadi, gitu ya. jadi anaknya itu orang tuanya itu punya kesalahan yang fatal yang akhirnya mengundang iblis itu masuk, bukan iblis apa ya, makhluk itu tadi masuk gitu. Makhluknya gimana tuh? Makhluknya itu ya seperti nenek-nenek, cuman mukanya hancur, kakinya lebih panjang, dan dia jalannya balik kayak orang mau apa tuh, Kayang. ya kayak orang mau kayang gitu. Dan ini memang seperti jalan, jadi rambutnya panjang gitu. Gitulah dia tuh. Jadi dia berjalan tuh di situ. Jadi kan anaknya tuh kan kalau nangis itu kan itu namanya Ngeliatnya ke atas ya? ngeliatnya ke atas gitu. Dan ternyata memang di situ ada sesosok makhluk yang sangat mengerikan. Terus dia nangis terus. Yang jadi kesalahan orang tuanya itu, makanya ya untuk para viewer semua tolong diperhatikan juga karena ini demi keselamatan kita semua gitu loh. Jadi jangan suka jangan suka memasukkan baju basah. Jadi kalau kita nyuci nih, Iya. baju kita masih basah, Iya. jangan suka dimasukin ke dalam rumah sebelum baju itu kering. Belum kering. Itu gimana tuh? Karena itu tadi kan makhluk seperti itu tuh kan senang dengan yang lembab, yang kotor. Jadi dia ngikut gitu ya? Iya, dia ngikut situ. Terus yang kedua, ketika sudah azan maghrib langsung ditutup kayak pintu jendela lah itu ya. Terus apalagi ya mungkin itulah, dan masih banyak juga sih yang lainnya mungkin kalau diceritakan. Tapi kalau yang paling serem itu ya kan? Ya kalau menurut saya yang paling serem itu ya seperti itu, makhluk musibah itu tadi, karena memang jalannya pun beda sama makhluk-makhluk sama yang lain ya, soalnya sambil iya, kayang gitu kan? sambil Kayang. kayang, dan dia merayap di dinding-dinding itu. Serem sih. Makanya kalau anda gitu ya, kalau ini viewers yang nonton mengalami hal seperti itu bukan penyakit medis, coba bawa ke orang pintar, bukan orang pintar, iya orang pintar lah ya, Yang tahu yang spiritual. tahu ya kan? spiritual seperti itu. Spiritual gitu ya. Karena ada kalanya penyakit itu tidak harus sembuh dengan dokter. Iya, karena Gitu. caranya buat Iya. membunuh. Oke, Sobat Sultan, mungkin bincang kita pada kesempatan kali ini cukup sekian aja ya. Dan mudah-mudahan hasil bincang yang kita selenggarakan pada kesempatan sore hari ini membawakan manfaat kepada kita semua. Karena waktu juga udah menunjukkan maghrib ya. Iya, udah Kita maghrib. melaksanakan sholat maghrib dulu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.